Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Eka Wulandari, NIM 1903211000023 dari kelas EPPA. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Analysis of Technical Efficiency of Sugarcane Crop in Khyber Pakhtunkhwa, a Stochastic Frontier Approach, atau analisis efisiensi teknis tanaman tebu di Khyber Pakhtunkhwa, pendekatan stochastic frontier. Nah, untuk pendahuluannya yaitu tebu ini merupakan tanaman terbesar di dunia yang berdasarkan kuantitasnya, terutama ditanam untuk produksi gula dan produk samping lainnya. Nah, tebu ini menjadi tanaman utama dan memainkan peran utama dalam kesejahteraan ekonomi komunitas pertanian di negara. Nah, India menjadi produsen tebu terbesar di dunia dengan nomor urut kedua setelah Brasil. Nah, di Pakistan, tanaman tebu banyak ditanam di provinsi Sindh, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa. Nah, pada tahun 2014 sampai 2015, di tebu ini ditanam di atas lahan seluas 1.141.000 hektar dengan produksi 62,652 juta per ton. Nah, berdasarkan area hasil per hektar, Pakistan ini menempati 4 tahun, 5 tahun, dan bahkan 60 tahun posisi di dunia penghasil yang terbesar. Nah, untuk industri gula ini juga tergantung pada budidaya tebu. Nah, untuk tebu tidak hanya menyediakan gula, tetapi juga menyediakan bahan baku bakar nabati, serat, pupuk organik, sipol, kertas, moles, dan etanol, serta produk lain samping lainnya. Nah, namun pada tahun 2010, produksi tebu rata-rata nasional per hektar ini 60 ton di Khyber. Ini tercatat terendah karena apa? Karena produksinya dilakukan masih secara temurun yang tradisional dengan produksi yang tidak mekanis dan masih padat karya. Nah, selain itu para petani ini mengikuti praktik-praktik tradisional dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang praktik-praktik prapanen seperti penggunaan EVM yang tepat, terus pupuk kimia, pestisida, pembudidayaan silang, dan irigasi yang tepat waktu. Nah, para petani ini juga menghadapi kerugian pasca panen karena penanganan dan pemanenannya yang tidak tepat. Nah, hal ini yang mengakibatkan penurunan produksi di sana. Nah, analisis efisiensi dan produktivitas ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan dan tentunya manajemen pertanian. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi teknis dan inefisiensi produksi tebu di wilayah Khyber. Nah, untuk metode penelitian dilakukan di 3 kabupaten yaitu Mardan, Charsada, dan Dera Ismarkan. Nah, di Khyber tentunya. Nah, kabupaten-kabupaten ini memiliki sifat agraris dan terkenal dengan produksi tanaman tebu. Nah, untuk jumlah responden yang diambil ini sebanyak 303 melalui teknik-teknik multi-stage sampling dengan menggunakan rumusan yang diberikan oleh Yamani. Nah, untuk mengukur efisiensi teknik menggunakan pendekatan stochastic frontier, pemilihan didasarkan pada variabilitas produksi pertanian. Nah, model yang diberikan dalam persamaan diestimasi menggunakan prosedur maksimum likelihood estimate atau MLE. Model efisiensi teknis mengasumsikan distribusi norma V. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, untuk model rumus yang kita gunakan ini ada di sini. Nah, untuk fungsi produksi garis batas skolastik umum yang diberikan dalam persamaan 3 ini yang memperhitungkan kesalahan acak dan komponen inefisiensi yang spesifik untuk setiap produsen. Nah, di mana YI ini I tahun hasil petani, SI ini mewakili input yang diterapkan oleh I tahun petani. Untuk delta ini vektor parameter yang tidak diketahui dalam model yang akan dihitung. Nah, selanjutnya ada kesalahan yang terkait dengan IT petani. Nah, untuk efisiensi teknis diajukan dalam kerangka fungsi produksi
Koch-Douglas, model yang diberikan dalam persamaan 4 ini selanjutnya diestimasi menggunakan prosedur Maximum Likelihood Estimation atau MLE, di mana Y1 ini keterangannya yaitu hasil tebu dalam kilo. Untuk S1 total area yang ditanam, untuk S2 tebu yang digunakan dalam pembibitan, untuk S3 pupuk kimianya urea, untuk S4 ada pupuk kimia DAP dan kalium. Nah, untuk S5 ada pupuk pekarangan, untuk S6 ada jam traktor per hektar, untuk S7 ada jumlah irigasi yang diterapkan selama seluruh musim, untuk S8 ada pestisida atau hulma yang digunakan dalam milimeter. Nah, untuk S9 ini hari buruh yang digunakan. Untuk S10 ada variabel dummy, D1-nya itu sama dengan 1 jika petani termasuk dalam kecamatan Mardan. Nah, jika tidak itu 0. Nah, untuk S11 ini keterangannya variabel dummy D2 sama dengan 1 jika petani termasuk dalam distrik Carsada, jika tidak 0. Nah, untuk V1 min P1 ini mewakili suku kesalahan gabungan. Nah, untuk estimasi kemungkinan maksimum atau MLI dari persamaan 4 ini memberikan estimasi rasional untuk parameter delta, gamma, dan Q2. Nah, untuk menafsirkan inefisiensi dalam varian keseluruhan itu dengan kisaran antara 0 dan 1. Nah, jika gamma sama dengan 0, itu semua deviasi dari perbatasan disebabkan oleh kebisingan. Sedangkan jika gamma sama dengan 1, itu berarti semua deviasi disebabkan oleh inefisiensi teknis. Nah, model untuk estimasi inefisiensi teknis ini, model inefisiensi teknis mengasumsikan distribusi normal V1 yaitu N0 atau V dan setengah norma dari μ1 sebagai N dan itu. Nah, untuk inefisiensi teknis petani tebu itu diperkirakan dengan menggunakan persamaan 5, yaitu dengan rumusan sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya μ1 ini inefisiensi teknis yang terkait dengan setiap pertanian atau petani. Z1I ini ada usaha petani tebu per tahun. Untuk Z2I ini pengalaman, Z3I pendidikan, Z4I ukuran keluarga. Untuk Z5I ini ada kontak petani dengan pekerja penyuluh. Untuk Z6I ini jarak antar petani dan rumah. Nah, untuk Z7I ini demi untuk pendapatan di luar pertanian. Nah, D1 itu sama dengan jika petani ini memiliki pendapatan di luar pertanian. Nah, jika tidak itu maka 0. Nah, untuk W1 ini istilah kesalahan yang diasumsikan terdistribusi normal, yaitu untuk selanjutnya ini mewakili parameter yang akan diestimasi. Nah, untuk data variabel output dan input 303 petani tebu yang dianalisis dengan pendekatan fungsi produksi Scholastic Frontier ini, hasil rata-rata tebu di wilayah studi adalah 2.395,48 kilo dengan standar deviasi 2.177,45 yang menunjukkan variabilitas hasil yang besar di antara petani tebu. Nah, untuk jumlah rata-rata benih, urea, DAP, dan pupuk kandang ini masih diperkirakan 2.821,37, terus 109,04, 81,94, dan 1.568,92 per kilo. Nah, rata-rata ukuran lahan data variabel output dan input 303 petani tebu yang dianalisis dengan pendekatan fungsi produksi Scholastic Frontier ini, hasil rata-rata tebu di wilayah tersebut adalah 2.395,48 kilo dengan standar deviasi 2.177,45 yang menunjukkan variabilitas hasil yang besar di antara petani tebu. Nah, jumlah rata-rata benih, urea, DAP, dan pupuk kandang masing-masing diperkirakan 2.821,37,
109,04, 81,94, dan 1568,92 kilo. Nah, rata-rata ukuran lahan adalah 3,32 hektar dengan standar deviasi 2,36. Nah, rata-rata jam kerja traktor yang digunakan adalah 22,66 dengan standar deviasi 6,24 hingga maksimum 43,70 jam per hektar. Nah, selama seluruh musim, jumlah maksimum irigasi yang diterapkan adalah 27. Nah, rata-rata tenaga kerja manusia, baik keluarga maupun upah adalah 48 hari kerja. Dengan tingkat minimum dan maksimum masing-masing 36 dan 68 hari kerja. Ini menunjukkan bahwa produksi tebu adalah air serta tanaman padat karya. Nah, rata-rata penggunaan pestisida per hektar di wilayah tersebut adalah 3,627,06 mm sampai dengan maksimum 7266,67 mm. Nah, uji rasio kemungkinan log untuk pemilihan bentuk fungsional. Nah, uji rasio Likelihood atau LR umum diterapkan untuk menguji adanya efek inefisiensi teknis. Nah, hipotesis nol atau model terbatas mengasumsikan tidak ada variasi keluaran karena inefisiensi teknis, yaitu Y sama dengan 0. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model garis batas skolastik umum yang mengasumsikan Y tidak sama dengan 0. Nah, rumus uji LR yang digunakan ini adalah LR sama dengan min kemungkinan log H0 dikurangi kemungkinan log H1. Nah, nilai fungsi log Likelihood untuk fungsi produksi scholastic frontier adalah 35,40 dan nilai fungsi log Likelihood untuk model terbatas atau ordinary line score atau OLS ini adalah 57,03. Nah, uji rasio kemungkinan umum yang dihitung akan menjadi LR sama dengan min 2 dalam kurung 35,40 dikurangi 57,03. Nah, hasilnya 43,26. Nah, nilai tabulasi yang sesuai adalah 14,07 ketika R atau jumlah parameter yang diasumsikan 0 adalah 7. Nah, nilai yang ditabulasikan lebih kecil dari nilai yang dihitung, yaitu 43,26. Nah, hipotesis 0 tentang tidak adanya efek inefisiensi teknis di antara para petani. Nah, di antara para petani tebu ini ditolak pada tingkat signifikan 5% untuk mendukung adanya efek inefisiensi teknis di antara para petani. Nah, perkiraan MLE dari fungsi produksi perbatasan skolastik atau SFPF ini perkirakan MLE dari fungsi produksi perbatasan skolastik diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, untuk MLE, parameter model SVA beserta model inefisiensi, koefisien positif dan signifikan dari tanah, benih, urea, DAP, pupuk kandang, jam traktor, irigasi, pestisida, dan tenaga kerja menyiratkan bahwa peningkatan per unit dalam variabel yang penjelasan ini dapat meningkatkan hasil per unit tanaman tebu. Nah, tanda negatif untuk dummy 1 dan dummy 2 masing-masing min 1,65 dan min 4,60 menunjukkan tingkat hasil tebu yang rendah di Kabupaten Karsada dan di Kan. Nah, hasil lebih lanjut ini menggambarkan bahwa perbedaan hasil tidak signifikan antara Kabupaten Mardan dan Karsada, sementara itu jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Dihan dan dibandingkan dengan kedua kabupaten tersebut. Nah, jadi nilai SVA untuk estimasi variabel penjelasan ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% alokasi lahan tebu, benih,
benih, urea, DAP, FIM, dan jam traktor, irigasi, pestisida, tenaga kerja akan meningkatkan hasil tebu sebesar 0,053, 0,103, 0,068, 0,019, 0,087, 0,111, 0,188, 0,021, dan 0,121%. Nah, jadi koefisien DAP, FIM, dan pestisida itu bertanda positif tetapi tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Untuk skor efisiensi teknis menunjukkan variasi dari minimum 47% hingga maksimum 98% dengan tingkat efisiensi rata-rata 84%. Nah, efisiensi teknis rata-rata menyiratkan bahwa petani rata-rata menghasilkan 84% dari maksimum yang dapat dicapai dengan tingkat input yang diberikan. Nah, variabel penting lainnya dalam model inefisiensi adalah pengalaman petani yang bertanda negatif dan signifikan pada level 5%. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan durasi keterlambatan petani dalam produksi tebu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, koefisien pendidikan itu juga berhubungan positif dan signifikan dengan inefisiensi teknis. Nah, artinya peningkatan pendidikan formal akan meningkatkan inefisiensi atau menurunkan efisiensi produksi. Nah, bisa jadi petani yang menggunakan metode tradisional yang tidak memerlukan pendidikan formal atau orang yang berpendidikan menemukan peluang pendapatan di luar pertanian dan kurang memperhatikan pertanian. Nah, koefisien untuk ukuran rumah tangga adalah negatif dan tidak signifikan. Ini berarti bahwa di wilayah tersebut itu tidak berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi teknis. Nah, koefisiensi kontak itu dengan penyuluhan signifikan dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa inefisiensi teknis petani menurun dengan meningkatkan kontak dengan penyuluh. Nah, untuk koefisien jarak antar lahan petani dan rumah ini bertanda positif tetapi tidak signifikan. Artinya jarak antar lahan pertanian dengan rumah tidak berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Nah, selain itu, koefisien partisipasi petani dalam lapangan kerja on farm ini bernilai negatif tetapi tidak signifikan, yang mana nilai gamma Y 0,43 menunjukkan bahwa 43% variasi hasil tebu disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis dan adanya inefisiensi pada petani sampel yang diambil. Nah, nilai lambda sebesar 0,78 menggambarkan bahwa total deviasi 78% perbedaan antara hasil pengamatan dan batas maksimum disebabkan oleh ketidakefisien antar responden sampel. Nah, untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada fungsi produksi perbatasan, estimasi koefisien untuk lahan, benih, urea, jam kerja traktor, dan tenaga kerja ditemukan positif dan signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Nah, akan tetapi koefisien DAP, pupuk kandang, dan pestisida bertanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Nah, untuk hasil penelitian ini menggambarkan responsivitas tanaman tebu yang tinggi terhadap tenaga kerja, diikuti oleh irigasi, jam kerja traktor, jumlah benih, pupuk kandang, urea, tanah, pestisida, dan pupuk DAP.
Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja dengan elastisitas 0,121 ini merupakan faktor dominan yang menegaskan bahwa tebu merupakan tanaman padat karya. Nah, hasil efisiensi teknis rata-rata 84% menggambarkan bahwa ada ruang bagi petani untuk meningkatkan hasil tebu dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan teknologi modern saat ini. Nah, untuk saran dan rekomendasi yang diajukan adalah keseimbangan penggunaan benih, urea, jam traktor, tenaga kerja, dan penerapan air irigasi tepat waktu akan meningkatkan hasil tebu per hektarnya. Nah, dalam jangka pendek, layanan penyuluhan yang tepat dengan keterampilan yang diperlukan diperlengkapi dalam membantu petani menjadi pembuat keputusan yang lebih baik di pertanian, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat inefisiensi teknis. Nah, banyaknya petani yang mencapai hasil yang tinggi dan konsisten, kemudian memperoleh efisiensi teknis yang tinggi, itu dapat digunakan secara efisiensi untuk menunjukkan manfaat dari praktik pertanian yang baik untuk mengurangi kesenjangan antar hasil aktual dan potensial. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.